Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nopal. Saya dari SMPN 1 Istanbul dari kelas 7B. Saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Banten. Kesultanan Banten. Sebelum menjadi sebuah kesultanan, Banten sudah berkembang menjadi kota pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1526 Masehi, Fathahillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Perebutan kekuasaan ini terjadi disebabkan oleh adanya kerjasama politik dan ekonomi antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Hal ini dianggap membahayakan kedudukan Kesultanan Demak setelah kegagalan Adipati Yunus mengusir Portugis dari Malaka. Fathahillah kemudian mendirikan benteng pertahanan yang bernama Surosawan yang kelak menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Selain membangun benteng pertahanan, Fathahillah juga mengembangkan Banten menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Banten kemudian tumbuh menjadi kota perdagangan. Ketika Kesultanan Demak mengalami kemunduran, Banten akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Barawijaya V, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Awalnya, Demak merupakan wilayah dari Kerajaan Majapahit. Seiring dengan kemunduran Majapahit, Demak menjadi kawasan mandiri yang kemudian menjadi sebuah kesultanan. Wilayah-wilayah di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam berada di bawah pengaruh Demak. Pengaruh Kesultanan Demak kemudian meluas ke Sukadana atau Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Kehidupan ekonomi masyarakat Demak bersumber pada pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Pengalihan jalur perdagangan setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membuat pelabuhan-pelabuhan di wilayah Kesultanan Demak seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik berkembang menjadi pelabuhan transito atau penghubung dengan daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Pada tahun 1512 Masehi dan 1513 Masehi, Demak mengirim pasukan di bawah pimpinan Adipati Yunus untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Namun upaya ini gagal karena kekuasaan Portugis lebih unggul. Dan dalam bidang keagamaan, Kesultanan Demak berperan sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Penyebaran Islam didukung oleh para wali yang dikenal dengan Wali Songo. Beberapa anggota Wali Songo berasal dari Demak, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Mereka berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesultanan Demak juga berusaha menyebarkan Islam di luar Pulau Jawa, seperti Maluku dan Kalimantan. Penyebaran Islam di Maluku dilakukan oleh Sunan Giri. Adapun di Kalimantan, penyebaran Islam dilakukan oleh seorang penghulu yang bernama Tunggang Pararangan. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Demak meliputi sebagian Jawa Barat, Jayakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Penaklukan pesisir utara Jawa Barat dilakukan oleh Fathahillah yang telah merintis berdirinya Kesultanan Banten dan Cirebon. Setelah Sultan Trenggana wafat, Kesultanan Demak mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah konflik dalam keluarga kesultanan yang memperebutkan tahta Demak. Konflik berakhir setelah Jaka Tingkir, Adipati Panjang sekaligus menantu Sultan Trenggono, meredam pemberontakan Arya Panangsang yang menginginkan tahta Demak. Jaka Tingkir kemudian memindahkan pusat pemerintahan Demak ke daerah Pajang. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada tahun masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1682. Pada masa pemerintahannya, perekonomian Banten semakin berkembang. Perdagangan asing seperti Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, Jepang, dan Eropa berlabuh di Banten.
Hal ini diketahui dari banyaknya temuan pecahan keramik dan benda-benda lainnya dari Cina, Jepang, bahkan juga dari Eropa. Untuk mempertahankan kedudukan Banten sebagai salah satu pusat perdagangan, Sultan Agung Tirtayasa bersikap tegas terhadap VOC Belanda. Ia tidak mau bekerjasama dan menolak kemauan VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan. Kesultanan Banten mulai mengalami kemunduran sejak terjadi perselisihan antara Sultan Agung Tirtayasa dengan putranya Sultan Abu Nasar Abdul Qahar atau Sultan Haji. Sultan Haji cenderung mau berkompromi dengan VOC. Beberapa sikap ini berubah menjadi perang saudara. Dengan bantuan VOC, Sultan Haji berhasil mengalahkan kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa. Setelah itu, Banten berada di bawah pengaruh VOC. Sekian video dari saya, mohon dimaklumi jika ada banyak kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.